Rasa bahagia yang sangat luar biasa sedang dirasakan oleh Jonathan Christie yang baru saja melamar sang kekasih hatinya, Sanju, ex JKT48. Pada hari Minggu 26 Desember 2021, setelah sebelumnya telah menjalin hubungan kurang lebih hampir 5 tahun lamanya. Sebagai orang tua dari Jonathan Christie, tentu saja rasa bahagia yang dirasakan sang anak dapat juga dirasakan olehnya. Karena dengan adanya lamaran ini, membuat hubungan keduanya menjadi semakin jelas dan terarah untuk kedepannya. Namun, satu pesan yang pasti, ayahanda dari Jonathan Christie menginginkan agar sang putra tercintanya bisa fokus untuk meraih gelar juara untuk setiap turnamen yang dijalaninya. Ya, hari ini emang lamaran Jojo pada tanggal 26 Desember ya. Ya, kami cukup bahagialah. Soalnya dalam lamaran tadi kan kita hanya sekedar mengadakan pertemuan dua keluarga, antara keluarga besar Sania Yunianata dengan Jonathan Christie. Tujuannya adalah satu, karena mengingat Jonathan sudah berhubungan cukup lama, 4 tahun 7 bulan lah, atau kurang lebih 5 tahun lah. Jadi mungkin sudah saatnya untuk melangkah lebih jauh lagi hubungannya, yaitu berupa ikatan lamaran atau ya ikatan lamaran lah itu. Seorang ayah ibaratnya sudah mau melepaskan anaknya nih. Ada rasa bahagia dan sedih nggak sih Om untuk kayak ibaratnya? Ya pasti ada lah namanya, tapi bahagia sih. Saya ambil dari bahagianya, karena bahagianya apa? Dia kan sekarang sudah mulai dewasa, sudah mau mempunyai mungkin teman hidup. Ya tapi saya berpesan sama dia mungkin untuk sementara ini konsentrasikan kamu dulu di prestasi lagi lah. Nah ini hanya mengikat untuk lamaran, mengikat supaya kamu lebih tenang, maupun Sania juga lebih tenang, ada kepastian. Tapi untuk kedepannya mungkin Jonathan masih masih berharap untuk berprestasi dengan dukungan Sania juga. Kalau rencana pernikahan tetap Om kembalikan ke antara Jonathan dan Sania. Mungkin juga Jonathan masih punya impian lah. Masih punya impian untuk berprestasi, mungkin juga kan dia harus ikutin Olimpiade, mungkin kalau Olimpiade kan masih tahun 2024, mungkin kalau bisa dia lakukan mungkin di tahun 2024 mungkin baru terpikir untuk itu. Karena Jonathan kan harus konsentrasi latihan, dan saya rasa Sania juga mendukung banget. Sania juga punya kesibukan. Jadi masing-masing punya kesibukan. Jonathan harus tetap berlatih agar dia tetap bisa memberikan terbaik buat bangsa dan negara ini. Begitupun Sania, dia bisa berkarir di bidangnya. Jadi mereka harus saling isi lah. Saya yakin ya itu. Berarti targetnya di 2024? Ya mungkin Om mungkin nanti kembali lagi ke antara Jonathan dan Sanianya. Nggak ada niatan kayak di tahun depan gitu? Belum, karena kan Sania juga kan dia juga masih sibuk, masih memikirkan pekerjaan dia. Om yakin Sania sama Jonathan udah merencanakan di waktu-waktu yang nggak dekat ini. Oke. Enggak, dia hanya keluarga kita aja, keluarga besar saya dan keluarga besar keluarga dari Sania Juaniat. Kalau nggak salah Sania Junianata ya, Sania Junianata dari keluarga ini. Harapan kedepannya Om untuk Jonathan sendiri siapa? Harapan ke depan Om, setelah ini harus konsentrasi berlatih dengan giat. Karena apa? Pertandingan sudah menunggu nih. Pertandingan mungkin masih banyak. Ada All England, ada sebentar lagi juga mungkin Asian Games. Tahun 2022 mungkin udah Asian Games. Thomas Cup udah 2022 lagi nih. Nah, itu dia harus benar-benar fokus ke situ. Jadi dia harus tambah semangat latihannya dan tanggung jawabnya harus tambah. Mudah-mudahan setelah dia ada lamaran dan sudah menjadi tenang, saya yakin dan saya harap dia bisa memberikan yang terbaik, punya merasa percaya diri bahwa dia sudah menjadi calon istri, sudah ada calon istrinya. Jadi mungkin menurut Om dia akan bisa lebih bertanggung jawab lagi baik dalam prestasinya, karena kan
waktu itu sebentar, tinggal waktu beberapa tahun lagi dia berprestasi. Mungkin setelah lamar ini mudah-mudahan Om yakin dia bisa lebih bertanggung jawab dalam segala hal, terutama dalam prestasinya. Dia akan lebih tenang lagi dan akan bisa berprestasi mudah-mudahan. Mungkin orang yang seperti apa sih, mungkin yang di mata Om sendiri, mata ayahnya sendiri mungkin. Dia di mata Om, dia sosok anak yang baik lah, anak yang baik, anak yang selalu peduli akan orang lain, peduli akan lingkungan lain, peduli dengan kesusahan orang lain, dan dia yang paling penting dia selalu berkata bahwa dia harus selalu menjadi berkat buat orang lain. Itu yang Om senang buat dia. Jadi dia lebih memberikan yang terbaik buat orang lain dan menjadikan berkat buat orang lain. Selain merasa bahagia atas prosesi tunangan yang telah dilaksanakan oleh putra tercintanya dengan sang kekasih, ayahanda Jonathan pun mengungkapkan bahwa dirinya merasa bersyukur karena selama di tahun 2021 ini dan jelang menuju tahun 2022, Jonathan mencatat prestasi yang membanggakan. Salah satunya adalah ikut menjadi salah satu tim yang turut andil dalam meraih kembali Thomas Cup setelah sekian lama Indonesia sudah lama tidak meraih gelar juara. Selain itu, diberikan kesehatan selama di masa pandemi pun juga membuatnya sebagai orang tua dan keluarga juga bersyukur dengan segala keadaan yang terjadi di tahun 2021 ini. Untuk tahun, ya pertama-tama sih kita sudah pasti mengucap syukur ya sama Tuhan. Karena di tahun 2021 ini kita sudah diberikan kesehatan, keselamatan segalanya, maupun saya, Jonathan, maupun keluarganya Sania ya. Walaupun Jonathan memang kadang bisa naik dan turun ya prestasi ya, tapi Om tetap merasa bersyukur lah. Dia bisa memberikan yang terbaik, terutama dalam apalagi di masa pandemi ini kan pertandingan juga jarang. Akhirnya kan Jonathan bisa bermain di Thomas Cup, yang akhirnya Thomas Cup bisa kita rebut kembali, dan itu adalah suatu hal yang cukup baik lah. Kita berharap dan kita berdoa agar Jonathan mudah-mudahan masih bisa mengikuti Olimpiade di tahun 2024. Mungkin setelah itu kalau Tuhan menghendaki Jojo bisa yang terbaik, kita berharap itu. Dan setelah itu mungkin Jonathan akan bisa memikirkan langkah selanjutnya hubungan kepada Sania itu. Apa sih Om alasan itu, kenapa sih kayak emang karena impian dari kecilnya Jonathan juga Om? Itu seperti apa? Saya rasa semua atlet di dunia mengimpikan gelar medali emas Olimpiade. Apalagi Om sebagai orang tuanya sangat banget mengimpikan itu mendapatkan medali emas Olimpiade, dan itu harapan Om. Semoga Tuhan memberkati dan semoga Jonathan bisa melakukan itu. Dunia olahraga tanah air pun saat ini tengah merasakan kebahagiaan yang sama. Manakala pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 kemarin, Timnas Sepak Bola Indonesia dapat mengalahkan Timnas Singapura hingga memastikan tiket final Piala AFF dan memastikan akan melawan Timnas Thailand. Rasa syukur dan bahagia tentu saja dirasakan oleh para selebriti dan masyarakat yang memiliki harapan tinggi kepada Timnas Sepak Bola Indonesia agar di final nanti dapat mengalahkan Thailand dan dapat meraih gelar juara di turnamen Piala AFF untuk pertama kalinya. Ya, kemarin kita udah lihat alhamdulillah Timnas Indonesia masuk ke final setelah di second leg atau pertandingan kedua melawan Singapura. Kita menang 4-2. Deg-degannya minta ampun, gue lebih deg-degan nonton kemarin 4-2 dibandingkan deg-degan waktu mau akad nikah depan penghulu. Sumpah, atau pulang ngaji atau kecil dulu pulang lewat kuburan mau ke rumah. Itu mah gila banget, kejar-kejaran angka dan lain sebagainya. Optimis sih menang gitu, tapi nggak tahu sedramatis itu. Kalau lihat catatan rekor dari penyisian pertama Indonesia bagaimana lawan Laos, lawan Kamboja atau lawan Malaysia, menangnya meyakinkan. Cuman kemarin mungkin Singapura juga sedikit punya penawar racunnya kali ya, sehingga kok agak ribet anak-anak atau beban ya. Tapi ya udahlah, apapun disyukuri, alhamdulillah. Kalau performa pemain kan, pemain Singapura juga ngakuin, dan ASEAN pun di Asia tahu itu bahwa jauh. Kalau menurut gue satu tingkat kita di atas Singapura. Mau mereka ada naturalisasi kayak mau enggak segala macam, skill individu, materi pemain, kerja sama tim, strategi taktik segala macam, Indonesia di atas. Apalagi pas perjalanan pertandingan ya, Singapura mengakhiri pertandingan dengan 8-9 pemain, ada 3 orang kartu merah bahkan.
Nah, tapi mungkin apakah adik-adik ini, kalau ngomong masalah capek, semua pemain capek di turnamen ini. Singapura juga beban sebagai tuan rumah ya, pressure mereka juga pasti tuntutannya tinggi. Pun Indonesia yang cuma di AFF ini spesialis finalis, karena runner up melulu. Jadi gua rasa materinya bagus, kita segala macam. Memang kemarin Dewi Persik itu maksudnya adiknya Dewi Fortuna mungkin ya. Dewi Fortunanya kemarin dia berpihaknya di akhir-akhir lah gitu, akhirnya masih milik kita gitu ya. Penampilan dari coach Opa ya, kalau kita menyebut pelatih kita karena dari Korea, Opa Sintayang, memang waktu pemilihannya dulu menuai banyak kontroversi. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ya plus minus lah. Karena sebelumnya juga PR-nya begini, sebelumnya kita ditangani sama Luis Milla. Ini pemain dari pelatih dari Spanyol, nama besar. Kira-kira STY ini Sintayang bisa oke nggak ya gitu. Prestasinya ternyata ini membuktikan sama dengan Ivan Kolev, Alfred Riedel, Peter White ya, pelatih-pelatih sebelumnya yang membawa ke final AFF. Tapi tidak satupun yang belum memutus kutukan juara. Belum sampai saat ini. Jadi mudah-mudahan STY ini melepaskan dahaga lah. Nyeplos satu aja bawa piala gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Kalau saya mah favorit ya. Dari awal penampilannya kalau saya lihat pengisian Witan Sulaiman. Kebetulan pemain dengan nomor punggung sama, favorit sama saya 8. Ya, Witan Sulaiman mungkin jadi semakin matang ketika bermain di Eropa ya. Setim dengan Egy Maulana Fikri di Europe. Tapi permainannya ini pemain memang beda kalau gue lihat ini, bukan tanpa mengesampingkan yang lain ya. Kiper kita Nadeo juga cukup bagus ya. Tapi Witan ini kalau saya pribadi, ini pemain pinter main bola. Kalau bisa main bola banyak. Tapi kalau pinter main bola, jadi udah komplit tuh. Jadi bagaimana visinya, misinya, reading the game, ya, membaca permainan. Jadi nggak cuman pandai mengeksekusi cetak gol, tapi buka ruang, kemudian memberikan asis-asis atau umpan matang. Ini gokil banget pemain. Jadi gerakannya liar. Jadi nggak cuman orang nakutin golin aja. Itu pemain bagus, enggak. Narik perhatian pertahanan musuh, motivator apa ya, motor di timnya. Istilahnya gini, ini pemain punya fungsi banget untuk tim. Banyak pemain juga yang gini, sekedar jago secara individu banyak. Wow, hebat secara individu, tapi tidak kontribusi untuk tim. Nah, Witan Sulaiman kalau menurut saya pribadi ya, komplit lah semuanya. Kehadirannya kalau ingin mematikan ya dia. Rahmat Irianto juga cukup bagus, komplit dari awal. Kemudian juga satu defender Indonesia itu yang bagus, Angga ya. Itu juga interceptnya bagus. Ricky Kambuaya juga cukup baik. Artinya stabil. Semoga tidak anti klimaks di final nanti.